Saya bang, bosku. Bang, dengar suara gua bang. Suara gua kedengeran bang ya? Ada nggak? Ada suaranya nggak? Gue sambil pakai headset deh bang. Masuk suaranya ya. Oh ini keluar dulu Bang Baim, teman-teman, karena suaranya belum masuk. Coba saya pakai headset ya teman-teman ya. Selamat malam bang. Oh siap. Tiba-tiba ada. Siap. Bahaya banget nih. Ramai juga tuh yang nonton. Assalamualaikum bang. Ini fansnya Bang Baim ya yang nonton nih ya, rata-rata nih ya. Fansnya Bang Baim nih. Coba ya kita pakai headset ya. Oke. Sebentar guys. Maaf guys. Ya, Bang Baim mana nih Bang Baim nih? Ya halo teman-teman yang sudah masuk, suara gue nih kedengaran ya. Gue fans Bang Kemal. Oh sadap. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih sudah nonton live NBA Indonesia ini. Siap. Ya terus ada siapa lagi nih? Saya bukan. Oh bukan, kirain fansnya Bang Baim nih. Rame banget nih. Halo Bang Kemal Palevi. Siap. Halo semua fansnya para pecinta NBA di Indonesia. Selamat malam. Perkenalkan nama gue Kemal Palevi ya. Dan hari ini gua akan live bareng Abang Baim ya. Dan apa namanya? Tadi Abang Baim keluar dulu karena suaranya bermasalah ya. Tapi ini kita tinggal nunggu Bang Baim join lagi. Jadi sambil kita salam Bang dari basketball Bulukumba. Wah, gila jauh banget nih. Bang Kemal makin gemuk aja, sukses itu artinya, alhamdulillah. Gitu. Ya, siap Bang Baim, silakan Bang. Itu Bang. Sorry Bang, tadi Bang soundnya bermasalah Bang. Ayo Bang, boleh Bang. Masuk lagi Bang Baim, silakan. Iya, tadi soundnya bermasalah kita Bang. Belum masuk nih Bang Kemal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Bang Kemal, sehat selalu. Siap. Ini sambil nunggu Bang Baim ya. Fans Bang Kemal nih, alhamdulillah mantap. Luar biasa ya. Madura menghadiri. Wah gila. Lakers in 4. Wah ini kita akan bahas nih hari ini nih. Masalah tentang Los Angeles Lakers nih. Kebetulan katanya Bang Baim nih ngefans sama Los Angeles Lakers. Kita lihat ya. Coba cek ini Bang Baimnya. Mana? Lakers win. Ya. Insya Allah ya. Go live with. Sebentar. Gue cek dulu. Oke. Oke. Hup. Iya. Bang Kemal mana Bang Baim nih lagi baru diterima nih. Nah itu dia. Nah Bang, masuk nggak Bang suara gue Bang? Aman. Suaranya kecil banget bro. Udah masuk nggak tapi Bang? Nah udah. Nah udah, iya tadi bermasalah kita Bang. Apa kabar Bang Baim? Sehat Bang? Kemal baik dong. Kemal pencinta basket nih, terbaik lah bro. Wah. Dari dulu dia lo. Gokil, tapi Bang Baim lo berangkat ke Chicago, lo iri gue Bang. Ya, Kemal bilang ya, kalau gue mau Kem. Iya nggak apa-apa Bang, kan seru Bang ya berangkat ke sana Bang ya, alhamdulillah ya Bang ya, rezeki anak soleh Bang. Akhirnya ngerasain bro, lihat semua pemain itu cita-cita gue dari dulu ya Allah beneran. Iya, alhamdulillah berangkat juga ke Chicago. Tapi Bang Baim nih, gue juga baru tahu Bang kalau ternyata lu itu fansnya basket, fans NBA gitu. Timnya apa Bang kalau boleh tahu Bang? Gue tuh dari dulu bro, dari zamannya Magic, berarti itu udah nonton. Benar-benar pencinta basket dari dulu. Jadi pemain dulu tuh tahu-tahu semua. Yang sekarang juga tahu banget. Jadi kalau dulu itu, kalau LeBron itu kenapa gue suka banget? Karena gue dari ngefans sama dia dari dia mulai pertama masuk. Jadi kayak istilahnya perjalanan dia untuk jadi leader tuh gue tahu banget. Sampai dia juara tuh gila ya, gue bilang. Dan akhirnya sampai sekarang tuh kayak iya jiwa pemimpinnya itu yang gue harus tiru gitu loh bro. Mantep banget. Oh, jadi lu secara nggak langsung ngefans sama Los Angeles Lakers berarti Bang? Atau sebelum ngikutin LeBronnya aja? Ngikutin LeBronnya aja. Oh, berarti ngefans sama apa dong? Cleveland Cavaliers gitu dong berarti?
Iya, waktu itu Miami juga kebetulan sukanya gue sama si Wade. Habis itu gue pas suka sama Irving juga, tiba-tiba dia ada di Cleveland juga. Nah sekarang ada AD juga, sukanya sama. Jadi semuanya kayak sebenarnya pas di Rose ke mana ke Cleveland tuh gue agak, wih mantep nih gue bilang, karena gue mau banget si di Rose itu menang bro sebenarnya. Iya, karena dia jago banget dan kita tahu story-nya bahwa Derrick Rose itu Iya. termasuk apa ya MVP termuda juga di sejarah NBA dan dia cedera kan karena dia mainnya cukup eksplosif gitu. Jadi sebenarnya suka sama LeBron karena kepemimpinannya. Berarti Abang Baim nonton nggak Bang yang pertandingan hari ini tadi Bang si Lakers lawan. Oh siap. Bagaimana Bang Nonton. tanggapannya Bang ketemu Denver Nuggets kan itu menangnya last minute juga tuh Bang. Ngeri bro, ngeri si Murray sama si Jo. Siapa? Jo apa? Ya, Nikola Jokic, ya, Jokic. Nah, Yoki itu ngeri bro. Dari gue tuh emang sebenarnya nggak jagoin mereka berdua, cuman bingungnya kok mereka punya mental tuh kuat banget ya dari kemarin. Dan akhirnya tadi gue nonton tuh yang darinya ngelit 1-17 ya. Gue Ya, bilang nih asik menang lagi lah. Gue bilang tiba-tiba bener kesusul. Agak lemes bro, gue paling males deh kalau udah istilahnya udah kalah tuh gue biasanya tuh gue suka lihat itu replay bro karena siaran ulangnya karena gue kan waktunya terkadang pagi itu kerja. Nah sekarang tadi tiba-tiba live-nya gue bisa nonton lah. Tiba-tiba pas sudah detik terakhir tuh 2 detik tuh nggak ada time out juga di situ kan. Ampun iya. gue bilang. Tapi keren bro, benar-benar istilahnya oke lah maksudnya. Gue sampai ternyata ada istri gue sebelah gue yang kenapa? Iya, karena ternyata pertandingannya cukup dramatis ya, Bang ya. Betul betul bro, mantap. Bang Baim ngefans sama Kobe Bryant nggak, Bang? Kobe Bryant iyalah. Dari sebenarnya dulunya awalnya tuh nggak begitu, cuman setelah kesini tuh ngefans banget karena ternyata dulu tuh keselnya terkadang ngelihat kayak Ronaldo lah istilahnya ada sombongnya sedikit ya gitu loh. Tapi ternyata jiwa sombongnya itu dia untuk ngelit itu memang untuk membuktikan dia itu yang salah satu yang terhebat itu memang perlu ternyata ya. Dan ketika kesininya tuh dia humble banget. Dia bilang setelah dia 2 tahun 3 tahun dia mau keluar lah ngelihat dia tuh kayak lah nih orangnya hebat banget ya, baik banget ya. Apalagi terus historical dianya. Makanya sekarang gue punya telepon baru itu yang ada 24 sama 23 aja. Jadi emang gue ngefans sama Kobe, keren banget. Dan dua tiganya itu nomornya Michael Jordan apa LeBron James tuh, Bang? LeBron sama Michael Jordan. Oh, jadi dua-duanya sekalian ya. Jadi tiga-tiganya ya. Dan apa namanya? Tadi pertandingan tadi kan banyak netizen juga yang bilang bahwa karena kan jersinya yang dipakai Lakers tadi kan jersey warna hitam itu adalah jersey tribute to Black Mamba. Jadi makanya di ada patch-nya nomor 2 tuh kan kalau di sini ada patch-nya 2 gitu, itu kan buat anaknya Kobe Bryant gitu. Nah, apakah menurut Bang Baim nih kan tadinya sebelumnya kan Los Angeles Clippers tuh sempat unggul 3-1 tapi dibalap sama Denver Nuggets jadi 4-3 gitu. Apakah ini kita menurut Bang Baim aja, apakah tadi tuh ada mental karena ada Mamba mentality-nya, ada pride kan Anthony Davis sempat di interview yang dia bilang kalau kita nggak akan kalah dengan baju ini, dengan baju Black Mamba yang hitam ini kita nggak akan mau kalah, dia bilang. Adakah unsur-unsur, ini unsur Mamba mentality-nya Kobe Bryant gitu Bang? Kayaknya dengan sendirinya kayak misalkan dia pas misalkan ini aja dia bilang Mamba gitu ya, yang apa sih yang itu yang terakhir itu. Jadi kalau bilang sih emang ada nggak tahu ya kalau emang udah orang untuk dedikasi ke orang yang dia hargain, hormatin pasti ada sesuatu energi yang muncul tiba-tiba lah ya, dan gue yakin juga pasti ada lah bro. Dan kalau gue bilang juga misalkan Kobe udah nggak ada tapi rohnya itu masih ada, dan mudah-mudahan di Lakers juga udah masih kuat banget bro. Mungkin salah satunya yang bikin tadi menang juga salah satu ya Mamba mentality itu, dan gue yakin pasti ada banget. Ada banget. Jadi unsur Mamba mentality-nya ada lah ya. Makanya tadi Anthony Davis pas di interview dia bilang kalau kita nggak akan mau kalah dengan jersey ini. Masa jersey ini adalah jersey tribute to Kobe Bryant kan yang warna hitam itu dan anaknya Kobe Bryant gitu. Dan memang terlihat bahwa sebenarnya ada momen di mana Denver Nuggets itu bisa menyusul. Ada momen di mana seharusnya game kedua ini adalah gamesnya Denver Nuggets. Denver Nuggets harusnya menang di game kedua ini, tapi untungnya Anthony Davis lagi wangi, jadi di stop sama Anthony Davis. Nah, sebenarnya gini Bang,
menurut Bang Baim deh sebelum kita ngobrolin tentang masalah Clippers juga dan Lakers juga, menurut Bang Baim nanti di game ketiga ini pada hari Rabu pagi kalau nggak salah, bisa ditonton juga di video. Itu kira-kira siapa yang megang Bang di game ketiga Bang? Kalau ngelihat pertandingan yang hari ini, apalagi Jokic sama Anthony Davis ini kan cukup beradu Bang gitu, tadi usia beradu gitu. Gimana tuh Bang? Kalau gue sih tetap yakin Lakers ya, Lakers yang juara, cuman ya balik lagi. Kalau gue sih sebenarnya kalau Lakers yang juara nih maksudnya Bang Baim nih yakin Lakers juara tuh Lakers juara NBA atau juara Western Conference Finals doang nih yang juara Western NBA bro, dari siap. Juara NBA. Siap. Boleh. Ya, coba kenapa tuh Bang? Jadi gimana tuh game ketiga dan Lakers juara ini Bang? Kenapa? Peluangnya Bang gitu. Jadi kalau gua tuh memang kalau ada LeBron tuh kayak nggak, karena dia udah istilahnya kalau untuk mental juara atau apapun itu kayaknya nggak perlu diragukan ya, karena semua 3-1 itu kayak Clippers, kayak apa pelatihnya itu istilahnya 3-1 dibalikin ke 4-3 itu udah sering banget. Tapi kalau sejarahnya LeBron itu dia tidak pernah dari 3-1 itu dia dikalahkan jadi 4-3, dan di situ dibuktikan kalau memang gila ya ternyata emang LeBron nggak akan pernah terjadi istilahnya gue tuh pokoknya istilahnya mau menang aja, gue harus menang aja, nggak ada istilahnya gue 3-1 kalah 4-3, dan dia nggak ada sejarahnya bro, udah berapa 17 tahun itu dia nggak ada sejarahnya istilahnya kalah untuk 4-3. Nah kalau gue bilang ya kalau bisa dia pernah comeback Bang, LeBron pernah comeback tapi pernah comeback sekali dari yang final 2000 siapa sama Golden State Warriors ya, dia comeback dari 3-1 kalah jadi 4-3 dia bener. Oh nah, tapi itu mentalnya lebih gila lagi dia dibalikin ya, sejarah dibalikin ya kalau kata Bang Baim gitu ya. Bener, kata dia juga waktu pas itu gue juga nonton tuh, dia bilang katanya sejarah itu dibuat untuk bisa dipecahkan kata dia. Keren banget sih itu pas dari 3-2 ke 3-3 gitu dia bilang gitu. Sejarah karena nggak ada sejarahnya nih, akan ada orang menang setelah 3-0, sejarah itu dibuat untuk bisa dipecahkan kata dia. Keren banget itu. Nah mentalnya sih oke banget sih bro. Nah makanya ketika sekarang itu gue yakin banget kalau udah 2-0, besok kayaknya 3-0 dan kalau bisa di sweep lah istilahnya jadi 4-0. Kalau gue ya yakinnya tipikal dia. Oh kalau dari prediksinya Bang Baim adalah nanti akan di sweep 4-0 ya, justru Denver Nuggets dibantai ya. 4-0 gue bilang. Nggak ada perlawanan sama sekali Bang. Itu kan Denver Nuggets di game sebelumnya juga kalah-kalah begitu juga tuh Bang. Pastinya ada perlawanan, cuman dengan kalau gue bilang ya dari mata pandang gue, karena menurut gue ketinggalan satu aja buat LeBron itu udah fatal banget aja. Dia mau setiap pertandingan itu seperti game ke-7 kata dia. Pokoknya setiap pertandingan itu seperti game ke-7 kata dia. Gue nggak akan pernah mau kalah dari orang. Nah di situ aja sudah terlihat kalau emang gila ya. Gue bilang, nah itu loh terkadang gue tuh suka belajar dari orang-orang yang istilahnya walaupun dari sport juga gue tuh terkadang gue ambil yang positifnya ke arah ke gue ambil ini ya supaya gue bisa mungkin ke orang-orang gue ke ini dengan cara seperti ini, mental ini gitu loh terkadang. Makanya gue tuh ngefans banget sama dia tuh dalam segi banyak hal ya, kepemimpinan dia, cara dia untuk nge-arrange untuk karirnya dia, semuanya itu kan sebenarnya strategi ya bro ya, dari sini ke sini akhirnya ke Lakers gitu loh. Itu sih yang gue demen dari dia, makanya gue ngefans gila. Waktu itu sempet tuh di belakang, jadi dia main habis itu gue di belakang dia, ada fotonya, dia bener-bener gue di belakang dia, gue berarti gila, bener sekali gue ngefans sama orang kayak gitu. Waktu di Chicago Bang ya? Bukan, di mana? Di pertandingan Lakers biasa. Oh sempet nonton Bang Baim ya? Sempet. Iya Bang. Dan Bang Baim menurut Bang Baim apa sih alasannya LeBron pindah ke Lakers? Ini kalau dari segi Bang Baim ya, apa nih alasannya kenapa dia pindah ke Lakers gitu? Kalau gue bilang anehnya tuh di Cleveland itu udah nggak ada nyawa ya. Nyawa dalam arti sebenarnya pemainnya juga bagus-bagus, jago-jago, apalagi udah Virus tiba-tiba dikeluarin, Azaya dikeluarin juga, gue sampai bingung nih. Dan akhirnya pelatihnya juga diganti juga, walaupun pelatihnya yang terakhir itu juga sama ya. Cuman gue juga nontonnya kayak, kok ini kagak ada nyawa ya. Dan akhirnya dengan begitu aja dia bisa masuk final, itu udah agak gila sih. Nah, kerennya lagi tuh setelah ditinggalin sama LeBron itu, tiba-tiba dengan komposisi yang sama dia itu ada di bawah banget ya si Cleveland itu. Kalau menurut gue sih memang tidak ada nyawa bro, tidak ada nyawa sama sekali. Dan
sekaliber dia kan istilahnya sudah tahu ya pelatih yang bagus seperti apa, manajemen yang bagus seperti apa. Sama lah seperti lo di bidang lo, gue di bidang gue, ketika gue masuk film yang istilahnya baru semua, yang istilahnya kok jadi gak ngerti cara pengambilan gambar yang benar gimana, background gimana. Akhirnya kita sendiri akan ngomong, loh bukannya seharusnya begini ya? Loh kok bukan seharusnya gini ya? Oh gini sih, dari sini ke sini kok begini sih. Nah kayaknya dia itu sudah istilahnya merasakan semuanya ya bro. Yang gue lihat juga kalau nonton tuh kayak dia main sendiri aja semuanya, dan akhirnya tuh bingung aja gue, gila masuk final loh dengan kayak begini. Dan akhirnya juga gue bingung kok dia nggak pernah MVP ya kedua kali begini, yang sebenarnya ngelit semuanya bro. Kalau gue bilang kemarin ngelit di tim yang jelek, sekarang ngelit di Lakers yang istilahnya sampai nomor 1 lagi. Agak-agak kecewa sih pas MVP kemarin, tapi ya si Giannis juga cukup banget sih istilahnya begitu. Ya karena kan dia setara sama Larry Bird sekarang bang, untuk menjadi 4 kali menjadi runner up MVP. Dia setara sama Larry Bird sepanjang sejarah tuh, paling banyak tuh. Dia Larry Bird itu 4 kali jadi runner up gitu, dan dia 4 kali juga MVP. Nah kalau menurut gua bang, ini menurut gua bang, nggak tahu menurut Bang Baim benar atau enggak ya. Sebenarnya itu kenapa LeBron pindah ke Los Angeles Lakers juga, selain dia ya maksudnya dia kan udah masa tuanya juga, dia harus pindah ke kota besar, ke klub big market, karena dia akan mungkin akan terjun ke dunia film. Kan kita tahu dia mau Space Jam, dia mau syuting apa segala macam. Jadi ada beberapa kali kalau gua nggak salah ingat, dia pernah ketemu lagi dinner sama Leonardo DiCaprio yang kayak gitu-gitu bang. Jadi emang dia udah mau masuk ke dunia Hollywood, itu satu kemungkinan, dan anaknya pengen sekolah di Los Angeles juga. Dan menurut gua nih bang ya, ada kemungkinan gini nggak bang, sebenarnya LeBron James itu pindah karena kalau kita ngomongin masalah debat greatest of all time, itu kan pasti nggak jauh-jauh dari nama misalkan Michael Jordan, Kobe Bryant, dan LeBron James lah. Sejauh ini kan selalu obrolannya 3 orang ini gitu. Michael Jordan itu 6 kali juara NBA, ya kan? Dia 6 kali, belum 6 kali juara NBA, 3 kali malah tripit berturut-turut. Kobe Bryant itu tripit sekali, terus dia 5 kali juara NBA. Kalau mau ngobrolin tentang greatest of all time, ada kemungkinan nggak bang? Cuma 1 orang sepanjang sejarah NBA pernah juara NBA dari 3 tim yang berbeda bang, yaitu Cleveland Cavaliers, Miami Heat. Nah ini kalau Lakers juara tahun ini, akankah dia jadi seorang legend gitu loh bang? Masa jadi greatest of all time? Karena belum ada pemain sepanjang sejarah NBA menang 3 kali juara NBA 3 kali dari 3 tim yang berbeda bang. Mungkin ada tujuan ke situ nggak bang? LeBron James mikirnya gitu. Oh benar juga, iya benar deh. Ada pemikiran. Karena serunya juga yang paling gila itu yang dokumenter di Jordan di mana di Netflix itu juga ya. Iya. Gue juga pikirnya dia sudah ditahan berapa lama, tiba-tiba ketika LeBron 3-0 menjadi 4-3, tiba-tiba dia approval lah si Jordan itu untuk bisa oke deh, udah gue approve nih, naikin deh ini ya. Mungkin memang ada perdebatan di situ sih ya, the goat-nya itu ya istilahnya. Mungkin juga bro, dia mau oh iya, masuk akal juga. Boleh. Iya benar juga, mungkin sih, mungkin. Masih mungkin tuh bang ya. Masih bener. Masih mungkin. Tapi ya. Makanya kalau misalkan nggak ada ya, misalkan satu pemain tuh 3 tim yang menang semua, belum ada ya? Belum pernah ada bang. Kalau LeBron James juara, LeBron James orang pertama bang. Wah gila, keren, mantap. Oke bro. Iya, juara NBA dengan 3 tim yang berbeda-beda, yaitu adalah Cleveland Cavaliers dia juara, terus Miami Heat. Kalau dia di Lakers dia juara, berarti ya dia pemain pertama yang kayak gitu. Belum pernah ada. Michael Jordan juara Chicago Bulls doang bang. Habis itu kebanyakan orang juara NBA ya udah 1 tim aja gitu loh. Beberapa sudah 1 tim aja, kecuali Robert Horry pernah, tapi nggak ada yang 3 tim bang. 3 tim belum ada, 3 tim. Oke. Ada mungkin bro ke arah sana, jadi memang ada kemungkinan tuh ya menang juara NBA dari 3 tim yang berbeda, dan dia pemain utamanya lagi LeBron James tuh, itu mungkin ada arah-arah ke situ. Menurut Bang Baim ada kali gitu ya? Ada, dan gue baru tahu sih dari sekarang, dari lu emang nggak salah lah istilahnya, lu tahu soal lu. Kemarin gue juga nonton, lu gila nih orang tahu banget NBA. Emang bener sih bro, kalau misalnya analisa ke arah situ bener juga ya, bisa juga sih bro ke arah sana. Dan dia pilih
tandem juga yang nggak istilahnya nggak nanggung gitu loh. AD tuh udah gue bilang salah satu yang terhebat lah ya sekarang di NBA kalau gue bilang gitu loh. Gila dia bisa dapetin tandem itu sih gila. Robert Horry juga 3 tuh bang, bener bang. Jadi Robert Horry itu Robert Horry itu dia Lakers, Spurs, San Antonio Spurs sama Houston Rockets. Oh iya benar, berarti ada 3. Iya, ringsnya lebih banyak daripada Michael Jordan malah Robert Horry. Gitu bang. Iya, jadi itu bukan pemain utama tapi bro. Iya, enggak ya pemain penting juga bang. Cuma kan kalau di perdebatan greatest of all time antara Kobe Bryant sama Michael Jordan, antara dua nama ini, ya dari dua nama ini kan dia loyal sama satu tim. Enggak si Kobe pernah minta di trade, tapi setidaknya LeBron James kan di antara 3 perdebatan ini dia yang gue juara, ringsnya mungkin nggak sebanyak Michael Jordan dan Kobe Bryant, tapi gue menang di 3 tim yang berbeda dan gue pemain utamanya loh, mungkin gitu kali. Ya, begitulah bang. Betul. Iya, bener banget. Jadi mungkin ada ke situ. Nah, terus kalau ngomongin masalah tadi kan Bang Baim bilang kalau Los Angeles Lakers, oke, Bang Baim ngefans sama LeBron dan akhirnya mendukung Los Angeles Lakers untuk juara NBA. Nah, kalau di Eastern Conference Final kan Boston Celtics sama Miami Heat lagi main nih, Bang. Siapa kira-kira menurut Bang Baim yang masuk ke final, Boston Celtics atau Miami Heat? Oke, yang paling menarik tuh 4 ini tuh sebenarnya tim baru semua untuk akan juara ya. Gue seneng lah daripada Golden State lagi. Habis itu juga tiba-tiba sekarang Raptors ada. Untungnya sekarang Raptors kalah sih. Jadi 4 tim ini yang benar-benar udah haus untuk menang lah. Nah kalau 2 ini Heat sama Boston tuh gue juga ngeliatin kayaknya sih yang akan masuk itu adalah Heat ya. Tapi gue nggak tahu ya. Boston tuh mengerikan bro, timnya itu dibilang bintangnya juga sebenarnya nggak bintang banget, tapi dia punya nggak tahu solid banget bro, dari teamworknya tuh gue bingung beneran asli, gue sampai yang gila ya ini tim hebat banget ya, berarti manajemennya tuh hebat banget ya. Tapi dari sini tuh gue mikirnya gue tuh seneng juga sama orang yang udah bekerja keras ya bro, kayak Jimmy Butler yang udah lama banget pengen banget masuk ke final atau nggak ke juara gitu ya. Nah gue agak-agak bela ke arah orang yang udah lama sih, dan gue kalau misalkan feeling masih 55-60% lah, cuman ke arah Heat bro. Oh jadi kalau Bang Baim megangnya Miami Heat nih juara masuk juara Eastern Conference Finals dan akhirnya ketemu sama Los Angeles Lakers gitu ya. Kenapa Bang? Maksudnya kalau dari segi kenapa lebih megang Miami Heat gitu? Kan kalau misalkan kita ngomongin Boston Celtics musim ini kan sebenarnya Boston Celtics musim ini itu termasuk yang komposisinya pas lah. Jadi kan kalau kemarin-kemarin kita tahu bahwa tanpa Kyrie Irving aja sebenarnya Boston Celtics ini udah bagus banget, ya kan? Udah masuk final, udah ketemu Cleveland aja udah sampai 7 game series tanpa seorang Kyrie Irving gitu. Nah, tiba-tiba begitu masukin Kyrie Irving mereka berantakan. Musim kemarinnya, nah ini musim ini kedatangan seorang Kemba Walker yang sebenarnya Kemba ini kayak missing piece yang pas gitu untuk Boston Celtics. Point guard yang dibutuhkan seorang Boston Celtics itu tidak butuh superstar Kyrie Irving yang pernah juara NBA gitu. Nah, secara tim sebenarnya tim Boston Celtics ini ibaratnya lagi oke-okenya, lagi lengkap-lengkapnya gitu loh secara komposisi pemain. Tapi Bang Baim lebih megang Miami Heat ya? Karena nggak tahu kenapa game pertama, game kedua tuh gue nonton bro, nggak tahu kenapa ya. Kok gila ya Heat kok bisa begini ya sekarang ya. Dan gue seneng tuh gila di peringkat 7 loh. Istilahnya dia peringkat 7 dan gila ya kok bisa kayak begini ya. Dan gue juga tadinya memang buat gue mengerikan kalau misalkan di final itu ketemu sebenarnya sama Boston atau enggak sama Bucks ya. Gue kayaknya istilahnya agak piritan lah. Tapi ketika gue ngeliat permainannya kok Heat kayaknya bisa ini ya. Cuman kalau gue bilang ya untuk mengerikan sebenarnya gue lebih memilih Boston ya untuk ada di final kalau gue ya. Tapi untuk feeling sekarang nggak tahu kenapa lihat game pertama sama kedua itu Heat kayaknya bisa deh nih, karena dia juga si Butler ini gue nggak tahu kenapa ya bro ya, tambah kesini tuh mainnya juga tambah nggak mengincar poin tapi lebih ke kerja sama, teamwork. Dan gue seneng banget ya ketika orang tidak individual ya, dari statnya, dari ininya, kadang-kadang dia juga bisa di sampai 30 sekian poin, bisa juga cuma sampai 11, 12, 15 poin doang, tapi semuanya menangnya tuh timnya tuh jauh-jauh bro istilahnya. Kayaknya memang dia dapat chemistry-nya sama Petrani katanya, yang dulunya dia nggak dapat sama si Philadelphia karena
di sini leadernya siapa sih, kata dia. Gue nggak ngerti deh, lama-lama di Philadelphia banyak bintang tapi semuanya pengen ngomong gitu loh, istilahnya kok gue di sini kayak apa gitu. Gue ngelihatnya di podcastnya dia sama JJ Redick, gue tuh nonton dan akhirnya gue iya. Jadi gue nonton semuanya dan dia ngomong akhirnya semuanya, karena menurut gue juga membingungkan kayak semuanya di situ bintang tapi kok jelek banget ya ininya ya, menang sama kalahnya ya. Nah akhirnya dibilangin semua di situ. Nah terakhir juga pas dia makanya di hit ini, gue nggak tahu kenapa dia nggak seperti individualis lagi, tapi dia lebih ke teamwork yang semua orang bermain di situ. Nah di situ gue berpikiran mungkin udah dapet kali ya chemistry-nya, dan gue lebih seneng nggak tahu kenapa ya kalau misalkan hit masuk sih kalau gue ya, dan feelingnya hit masuk kalau gue. Tapi kalau serem Boston masuk kalau gue, lebih seru lagi di finalnya gitu. Pemain favorit di Miami Heat sekarang siapa bang? Nah sebenarnya nggak ada. Nggak ada satu, maksudnya nggak ada yang dipegang gitu. Maksudnya berapa orang, 5 orang ini nggak ada yang, 5 pemain intinya ini nggak ada yang Bang Baim pegang banget gitu. Sebenarnya Duncan Robinson nggak seneng Bang, Duncan Robinson. Sebenarnya gue ngefans sama Westbrook tuh Westbrook tuh ngefans banget. Terus abis itu juga Kyrie Irving ngefans. AD gara-gara dia istilahnya dari awal memang udah masuk USA, juga pertanyaan buat gue nih, siapa rookie yang masuk USA ya, ini siapa nih orang, kayaknya ada sesuatunya gitu loh, dan ternyata memang jago banget AD selain LeBron gitu ya. Tapi kalau di Miami itu Giannis aja gue sebenarnya nggak terlalu ngefans ya. Kalau di Heat tuh gue Adebayo segala tuh sebenarnya biasa aja bro, sama Dragic juga sebenarnya. Nah, sebenarnya biasa aja bro. Itu harusnya calon most improved player musim ini Bang Adebayo Bang, harusnya Bang. Bener. Dia... Cuman nggak ngefans banget bro, kayak nggak terlalu gitu loh. Tapi foto ada dong gue sama dia, keren. Oh siap, yang penting foto ada, ngefans mah nggak perlu banget, yang penting foto ada Bang ya. Itu aja. Tapi jago banget sih, jago gila lah itu Bang. Bener banget ya. Jadi tapi kalau misalkan ini ada, kan tadi sebut Goran Dragic kan, dari semua pemain Eropa ini, ada pemain Eropa yang lagi bersinar di NBA bubble. Tadi kan ada Goran Dragic juga. Terus habis itu ada Luka Doncic sama Nikola Jokic. Bang Baim dari suruh pilih antara 3 itu, Bang Baim pilih mana? Luka Doncic. Luka Kenapa itu Bang? Kenapa Bang? Gue tuh awalnya ngeliat orang dari personalnya dulu sih. Personalnya seperti apa, dia sama pemain lain gimana. Bukan ke permainan dulu sih, gue lebih ke orangnya. Maksudnya dia itu mannersnya gimana, sama senior gimana. Jadi gue ngeliat tuh. Kalau siapa? Gue lupa mulu tuh, si tinggi Jovic, siapa? Nikola Jokic ya, Nikola Jokic. Nah itu Jokic itu gue sebenarnya senengnya dia juga oke, cuman gue seneng dia itu bisa kayak guard bro, dia itu di tengah itu bisa ngeliat, bisa passing, bisa ini. Gue bilang nih orang gila ya, tapi gue lebih ke arah Luka sih bro, dia bisa Luka tuh oke banget lah gue bilang bro. Dan LeBron juga sebenarnya juga sama Luka tuh gimana banget, karena emang kelihatan banget sih ininya, jiwa pemimpinnya tuh gokil lah bro Luka itu. Luka Doncic ya. Jadi menurut Bang Baim lebih apa namanya, lebih ada jiwa kepemimpinan Luka Doncic daripada Nikola Jokic ya? Sebenarnya kalau personal gue Luka, tapi kalau misalnya leader pasti Jokic. Nikola Jokic ya, Jokic. Iya, kalau leader dia lah bro, dia mau jago bro. Jago ya. Udah, sebelum kita bacain komen netizen nih, pendapat Bang Baim tentang Nikola Jokic di game kedua gimana Bang? Pusing bro. Jago banget, gue bingung. Mentalnya juga, maksudnya mentalnya kok dia terakhir ya, maksudnya dia juga 3 point dari kuarter pertama sampai ketiga kalau nggak salah nggak masuk, dan akhirnya terakhir itu dia coba 3 point dan itu penentuan lagi. Gue lemes pas masuk. Dan habis itu dia terakhir sama AD juga dilawan itu ya, badannya tek-tek, habis itu dia skyhook tiba-tiba maksud gue. Dan di situ juga udah kelihatan emang ini orang emang pikirnya pasti menang-menang juga sih, kayak misalkan pemain-pemain gede ya. Ini orang mentalnya udah mental menang. Udah istilahnya emang udah, sama Murray juga istilahnya gila sih bro mentalnya sih. Tapi ya gitulah, kalau gua untuk melihat si Jovic itu di pertandingan tadi tuh
mentalnya sih dia kalah hoki lah bro kalau gue bilang, karena memang pertandingan juga ada beruntung sama enggaknya ya kalau gue bilang, kayak sama karir lah, bisa istilahnya ada lucknya gede lah, faktor lucknya itu bisa gede lah bro. Nah di situ kok pertandingan tadi dia kalah luck aja lah bro, seharusnya dia menang gitu. Ya, karena sebenarnya game kedua tuh gamenya Denver Nuggets sebenarnya. Kalau tadi Anthony Davis nggak nyetak poin itu yang terakhir itu nggak buzzer beater, ya pasti udah inilah ya, udah pasti Denver Nuggets menang gitu. Nah, itu ada kesalahan Mason Plumlee nggak Bang? Kan Mason Plumlee kan dimasukin ke pertandingan tuh pas ending. Dia seharusnya jaga Anthony Davis kan. Mason Plumlee kan masuk untuk menjaga Anthony Davis sebenarnya. Cuma habis itu dia kena pick, akhirnya Jokic yang jaga di out of bounds. Akhirnya Jokic juga yang harus lari ke Anthony Davis. Itu menurut Bang Baim ada kesalahan Mason Plumlee itu? Iya, maksudnya gue juga bingung di situ pas gue ngeliat replaynya juga ya. Kok si Davis yang terima bola tapi si Jokic yang itu juga ide yang mundur juga ke belakang gitu ya, bukannya ada orang yang jaga, yang seharusnya Plumlee ya itu ya bro ya. Iya, karena dia diganti yang untuk jaga Anthony Davis harusnya. Jokic jaga yang out the bound, jaga rondonya kan Jokic. Tapi akhirnya Jokic juga yang harus lari ke Anthony Davis setelah dia jaga Rajon Rondo, dia harus lari ke Anthony Davis. Itu ada kesalahan dari Mason Plumlee atau ya pure Anthony Davis jago aja gitu Bang? Kalau gue bilang sih mungkin kalau dari sistem cara si pelatihnya atau nggak cara kita ngelihat untuk gini, kayaknya ada kesalahan dari pelatihnya ya kalau gue bilang sih. Tapi di samping itu juga defense-nya juga jago banget bro, gimana deh. Iya ya benar banget, makanya nanti kita lihat di game ke di game ketiga apakah Denver Nuggets nanti bisa menang, karena sebenarnya ada sedikit perubahan, ada sedikit adjustment dari, sebenarnya nggak terlalu banyak adjustment dari Coach Malone, dia nggak terlalu banyak adjustment, cuma bedanya dari game-game sebelumnya adalah kalau di game sebelumnya di first half Denver Nuggets selalu ketinggalannya tuh jauh gitu, tapi tadi di game kedua dia sebenarnya mepet banget kan, bedanya cuma 10 poin apa segala macam, dan kelihatan bahwa sebenarnya adjustmentnya adalah mainnya tetap sama, tapi harus lebih telaten, harus lebih giat lagi, dan kelihatan bahwa di game 3-4 di second half itu mulai nggak terlalu jauh ketinggalan poinnya gitu, dan defense-nya jauh lebih rapi. Dia masukin juga si Dozier, di mana itu adalah spesialis defense gitu ya, walaupun free throw-nya bapuk ya Bang ya, cuma dia ada impact-nya karena Dozier ini masuk karena dia memang spesialis defense gitu. Jadi emang semoga lah, kita lihat lah di game ketiga akan ada perubahan apa lagi. Cuma nih sambil baca-baca nih Bang, ada baca-baca komen sedikit sebelum udahan. Oh ya, ini buat ada pertanyaan buat audiens yang lagi nonton ya. Akan ada hadiah dari NBA. Ini akan ada hadiah dari NBA, ada kejutan dari NBA Indonesia. Ini pertanyaannya adalah didengar buat yang lagi nonton ya, berapa average point yang dicetak Anthony Davis season ini? Itu cuma season ya, bukan yang playoff ya. Jadi berapa average point yang dicetak Anthony Davis season ini? Season 2000, berarti season 2019-2020. Nah, itu siapa? Berapa average point-nya? Langsung komen aja, nanti akan dipilih sama tim NBA Indonesia, akan ada kejutan dari NBA Indonesia ya. Ini terima kasih buat yang sudah nonton semua nih. Oh ya, ini terakhir ada juga banyak yang nanya segala macam. Giannis Antetokounmpo musim depan pindah tim atau stay Bang? Bang Baim, menurut Bang Baim? Pindah bro, pindah. Oh, akan pindah ya? Itu bro, itu dia, gue cuma nanya itu dia unfollow semua itu kenapa sih? Enggak sih, itu dia tuh unfollow semua punggawa Milwaukee Bucks tuh semacam ini aja sih Bang, semacam ancaman aja buat untuk belakang layarnya Milwaukee Bucks, untuk GM apa segala macam, karena ibaratnya itu kalau menurut gue ya Bang, Giannis tuh udah melakukan segalanya untuk Milwaukee Bucks, dan Milwaukee Bucks ini kan small market team. Jadi dia udah melakukan semuanya untuk Milwaukee Bucks. Ayo apa nih yang lo harus lakuin buat gue gitu loh. Makanya itu cuma gertakan aja, kayak ini gue unfollowin lah gitu gertakan aja. Iya. Kalau gue sih, menurut gue sih Giannis stay sih Bang, masih stay. Dia ingin ngelihat dulu. Ya, dia ingin ngelihat Milwaukee Bucks itu
akan ngelakuin apa untuk seorang Giannis Antetokounmpo di mana dia adalah back to back MVP, dia juga di musim ini MVP plus Defensive Player of the Year, itu udah setara Michael Jordan sama Hakeem Olajuwon, ya kan? Gila. Sepanjang sejarah NBA gitu. Jadi emang apa namanya, kita lihat lah Bang. Kalau menurut gua sih stay, karena orang Eropa itu punya apa namanya, ingin nggak banyak tinggal lah. Kalau bisa stay sama satu tim, stay aja gitu, nggak harus pindah